Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 4 semuanya? Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran tematik kelas 4, tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dengan baik gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dengan benar kegiatan ekonomi di Indonesia. Mari teman-teman semua kita mulai dengan berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, pernahkah kamu naik sepeda? Dan pernahkah kamu memperhatikan mengapa sepeda dapat bergerak? Dan saat kamu menarik rem, mengapa sepedamu berhenti? Ternyata terdapat tarikan dan dorongan terhadap sepeda dan jalan. Gaya seperti ini disebut gaya gesek. Gaya gesek terjadi akibat dua benda saling bersentuhan. Jadi dapat disimpulkan gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Maksud dua permukaan di sini adalah permukaan lantai atau jalan dan sepatu roda orang ini. Gaya gesek berlawanan dengan arah benda sehingga menimbulkan hambatan. Oleh karena itu, seseorang yang bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri. Atau seseorang yang bergerak ke depan, maka gaya geseknya ke arah belakang. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh kasar dan halusnya permukaan. Kalau permukaan bendanya kasar, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin besar. Dan jika permukaan bendanya halus dan licin, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Gesekan antara kaki dan jalan menyebabkan manusia dapat berjalan dan berpindah tempat. Kita tentu akan lebih mudah berjalan di tanah dengan gaya gesek yang besar daripada berjalan di jalan yang licin dengan gaya gesek yang kecil. Manfaat yang kedua yaitu menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya saat mengerem sepeda. Perputaran roda dapat dihentikan karena gaya gesek antara kampas rem dan pelek. Manfaat selanjutnya dapat menghangatkan tubuh. Saat kedinginan, cobalah untuk menggesekkan kedua telapak tanganmu. Nah, gesekan akan menimbulkan panas. Gaya gesek dimanfaatkan sebagai salah satu metode untuk memunculkan api, yaitu dengan menggesekkan dua buah batu atau menggunakan korek api. Tanpa kita sadari, dalam semua kegiatan bersih-bersih yang kita lakukan ternyata menggunakan prinsip gaya gesek, seperti mengucek baju, menyikat gigi, kegiatan keramas dengan sampo, membersihkan badan, mencuci piring, dan mengepel lantai. Manfaat selanjutnya untuk bermain biola. Bermain biola memanfaatkan gaya gesek dengan cara menggesekkan busur pada senar biola. Nah, teman-teman, dapatkah kalian menyebutkan manfaat lain dari gaya gesek? Selanjutnya, yuk uji pemahamanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Silakan. Materi selanjutnya, keragaman usaha perekonomian di Indonesia. Indonesia memiliki kenampakan alam yang berbeda. Ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Kenampakan alam yang beragam menyebabkan lapangan kerja beragam pula.
sesuai dengan kondisi alam atau keadaan suatu daerah. Nah, masih ingatkah kalian ada berapa macam kegiatan ekonomi di Indonesia? Ya, betul sekali. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di masyarakat Indonesia antara lain pertanian dan perkebunan. Hasil usaha pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan, di antaranya padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, perdagangan. Jenis usaha perdagangan diantaranya pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain-lain. Yang ketiga, perikanan. Perikanan adalah kegiatan usaha dalam penangkapan dan budidaya ikan. Budidaya ikan seperti ikan lele, mujair, ikan mas, nila, dan lain-lain. Yang keempat, peternakan. Jenis-jenis usaha peternakan dibedakan menjadi peternakan unggas meliputi burung puyuh, ayam, dan itik. Peternakan hewan kecil meliputi biri-biri, kambing, dan kelinci. Dan peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Yang kelima, pertambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan eksplorasi atau pengambilan dan pengolahan bahan mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Selanjutnya, yang keenam, industri. Industri adalah kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh industri antara lain industri pembuatan sepatu, jaket, kain, industri elektronik, dan otomotif. Yang ketujuh, jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Nah, apa ya manfaat dari adanya keragaman usaha perekonomian di Indonesia ini? Yang pertama, dapat saling memenuhi kebutuhan. Kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, menghasilkan devisa bagi negara. Dan yang kelima, memanfaatkan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, bismillah, tugas ya. Silakan dikerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai materi hari ini. Terima kasih telah belajar bersama Bu Novi. Bu Novi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.